Dulu muda, sekarang tua. Tapi Kak Seto awet-awet terus nih. Tapi kan panggilannya Kak. Kita panggilnya Kak terus ya. Iya, benar. Tetap nggak ada yang berubah kalau itu ya. Iya betul. Yalah kalau Kak Seto sendiri kan perjuangannya benar-benar dari nol ya Kak Seto ya, dari awal betul. Kami perjuangannya itu justru untuk Aneka Riana ya Kak Seto ya. Iya betul. Waktu itu tahun 78 ya Pak, benar ya? Iya 78. Mulai tahun 78 betul. Iya betul. Jadi waktu itu bukan langsung dengan Komo, belum langsung Komo ya, masih. Iya belum. Iya. Jadi ya nggak terasa sampai dengan tahun 88 itu kami yang masih memandu acara Aneka Riana itu. Iya. Sampai ya banyak rekaman si Komo dan lain-lain itu. Iya. Nitya dengar juga waktu itu bersama-sama sama Kak Seto ketika tsunami Aceh ya? Kak Seto ya, bareng-bareng untuk trauma healing untuk anak-anak gitu. Seperti apa? Boleh dong berbagi cerita Kak Eni sama Kak Seto juga ketika mencoba untuk membantu anak-anak untuk pulih kembali. Pasti sulit ya Kak ya? Iya, membesarkan mereka tentu dengan mengajak mereka bergembira, ya mendongeng, bernyanyi bersama, membuat acara aneka kuis misalnya. Jadi membuat anak-anak percaya diri kembali karena adanya pengalaman-pengalaman traumatik yang membuat mereka terguncang. Jadi dengan menghibur mereka, memberi semangat mereka, memberikan apresiasi, akhirnya mereka tumbuh rasa percaya diri dan kemudian semangat kembali untuk melanjutkan hidup yang penuh dengan tantangan itu. Apa harapannya Kang Eni setelah dengan 50 tahun berkaryanya Kak Seto, kira-kira apa sih yang bisa dibawa untuk jadi kontribusi Kak Seto selanjutnya? Tentunya harapan kami ya dengan 50 tahun lebih ke depan lagi, kalau boleh berpuluh-puluh tahun ke depan lagi Kak Seto, meskipun sudah jadi Kek Seto mungkin ya. Tapi kita harapkan bisa tetap gitu ya, intinya tuh untuk anak-anak, karena anak kecil itu dia mau lahir di zaman apa saja, pada awalnya dia tuh sama gitu, nggak ada yang lahir di zaman milenial, di zaman dulu sama zaman sekarang yang namanya anak kecil ya anak kecil. Maka tetap seperti ibaratnya tuh kertas kosong, kertas putih kosong yang tinggal diisi dengan yang positif. Nah salah satunya ya kami itu berdua kalau lagi beracara itu ya intinya membagikan keceriaan, kegembiraan, kemudian anak spontanitas anak gitu. Jadi nggak direkayasa ini, nggak di setting begini begitu, spontanitas si anak itu mahal loh itu. Mbak ini masih ingat lagunya? Wah, ini lagu yang mana lagi nih? Lagu yang mana Kak? Lagu selalu kami bawakan berdua nih kalau menghadapi anak-anak nih. Berarti nyanyi harus berdua dong? Apa? Nyanyinya harus berdua dong? Masih ingat. Boleh dinyanyi ini. Apa lagunya Saya Kak? pancing ya Kak Eni ya. Oke. Ya wes, sangat Kak Eni, apa tugas kita untuk adik-adik semua? Kak Seto, tugas yang utama apa tuh? Mengajak semua bergembira. Ayo adik semua, kita selalu gembira dalam acara kita. Bernyanyi sama-sama, menari sama-sama, semua bahagia. Iya teman Karya, cara apa dulu? Iya. Acara. Aduh, jadi seneng nih ya Kak Eni. Makasih ya Kak sudah gabung sama kita. Terima kasih semua manusia. Iya. Oh, matur nuwun. Dongeng udah, nyanyi bareng udah. Belum tahu. Ada skill tersembunyi. Ada lagi. Aduh, Kak Seto itu skillnya banyak banget. Apa tuh? Skill tersembunyi Kak Seto tahu nggak? Apa? Sulap. Sulap. Itu tuh boleh menggunakan sulap buat kita. Boleh. Kita harus berbinar ke anak kecil lagi nih. Alat-alat sulapnya. Ini dia. Tunjukkan kepada kita sulap yang paling cepat dan praktis. Ini jenis sulap yang juga bisa dipakai orang tua untuk bermain bersama anak-anak di rumah gitu ya Kak. Kadang-kadang kita belajar juga dengan hal-hal yang menarik. Misalnya mengajar bahasa Inggris, kadang-kadang aduh mesti
pakai terlalu macam-macam, anak juga bingung ya. Tapi dengan bernyanyi, dengan main sulap, dengan menggambar bisa. Misalnya ini adalah sekuntum bunga. What is this? This is a flower. What is the color of the flower? Yellow. What is the color of the leaf? Green. Kemudian ini misalnya main sulap, tapi nanti kalau bilang 1, 2, 3, bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Abracadabra, toing. Wow. What is the color of the flower now? Red. Nah, misalnya. Lalu ini mau dimasukkan ke dalam tabung. Saya bingung betul ini, Dimasukkan dalam tabung. Kalau bilang toing gitu ya. 1, 2, 3. Toing. Belum. Toing. Oh, bolong ya. Oh, mesti ditutup, ditambal dulu, disolder dulu. Sol, der, solder. Bilang toing ya. 1, 2, 3. Toing. Nah, sekarang mau dilap dengan sapu tangan warna merah. Untuk memperkenalkan warna-warna. This is red. No, bilang simsalabim bersama-sama. 1, 2, 3. Simsalabim. Abracadabra. Wow. Ada bunga-bunga warna. Ayo kita lawan itu virus corona. Tetap waspada, tidak kemana-mana. Jagalah selalu kesehatan kita. Untuk saat ini di rumah saja. Cucilah tanganmu, janganlah sampai. Punya Kak Seto itu untuk dunia anak-anak di Indonesia, gitu ya. Mulai dari punya ide pembuatan istana anak-anak lah, sampai pernah mimpin Komnas Perlindungan Anak dan segala macam. Tapi aku nggak mau percaya begitu saja dengan semua kehebatan Kak Seto. Coba kita dengarkan. Kalau anaknya gimana ya? Maksudnya Kak Seto ke anaknya seperti ke anak-anak lain Indonesia lainnya nggak ya? Maksudnya yang udah di layar nih, nah ini yang kamu hubungi nih. Siapa sih? Ini kenalin dong ke kita. Ini Mbak Minu. Kak Seto. Halo Mbak Minu. Mbak Minu kok tadi Kak Seto pura-pura nggak kenal sih, ngeliatnya kayaknya gue. Lupa ya, jangan-jangan. Ini putri pertama ya Kak Seto ya? Ya, putri pertama. Mbak Minu kalau manggil Kak Seto apa? Kak Ayah gitu? Ayah. Oh, kirain Kak juga. Kirain Kak juga ya. Udah kek sekarang. Oh udah kek. Iya. Tapi kabar ya berarti ya. Udah jadi kakek ya, benar-benar cucu-cucunya sudah banyak juga ya. Mbak Minu, ini kan kita semua dulu ngebayangin enak banget deh kayaknya kalau punya ayah Kak Seto pasti didongengin terus. Waktu Mbak Minu kecil gimana? Sama Mbak Nitya. Memang yang ayah lakuin di luar memang diterapkan semua di rumah. Tapi ada satu yang nggak kelihatan di luar. Nah, apa nih? Ayah tuh nggak sejaim itu. Apa tuh? Nggak sejaim ini. Nggak sejaim itu. Oh, nggak sejaim itu. Wah, kita sih kan saya berempat, saya mewakilkan 4 putra-putrinya ayah. Kita tuh pas udah umur segini kita juga udah sadar kalau lagi mau jalan-jalan sekarang, kalau misalnya lihat ayah naik tangga, terus gerak segala macam, kita tuh jauh lebih kalah sama ayah tuh masih yang kayak Jackie Chan bisa manjat-manjat pagar, terus bisa salto, itu jadi aslinya memang jauh nggak sejaim di TV. jadi kalau di TV kelihatannya kan agak kalem ya, ternyata yang dari kecil tadi lompat-lompat masih sampai sekarang ya Mbak ya. Tapi Mbak Minu, aku mau nanya sesuatu yang menurutku penting banget. Apa tuh? Iya, kalau semua orang di Indonesia taunya Kak Seto itu selalu senyum, apakah anak Mbak Minu sebagai anaknya pernah dimarahin atau enggak? Karena kita semua pasti nggak bisa bayangin Kak Seto itu marah. Kak Seto itu kayak orang tua yang nggak pernah marah anaknya gitu. Nah di rumah gimana nih? Nah itu betul sih sebenarnya. Tapi ada prinsipnya ayah memang untuk
kepada anak-anaknya, maksudnya bukan anak-anak, masih masa anak-anak, marahnya mungkin lebih ketegas. Tapi kalau kita sudah beranjak dewasa, usianya juga udah bukan anak-anak, tetap marah sih pasti ada, karena kan itu manusiawi juga ya. Jadi ayah kalau misalnya untuk sama anak-anak memang sangat-sangat jadi contoh lah, maksudnya marahnya benar-benar dengan cara yang tepat, terus waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya kita kecil, saking jarangnya marah, misalnya cuma bilang ayah marah, itu kita udah langsung, oh ayah benar-benar marah nih gitu. Tapi kalau misalnya kita udah dewasa, kita udah dianggap ya memang marah orang dewasa seperti biasa. Berarti ada marahnya juga. Manusiawi tadi ya. Iya. Jadi kan kalau lagi negur gitu ya, menegur anak nih cukup bilang ayah marah gitu. Itu berarti udah ayah marah gitu. Udah ini banget. Dikasih tahu ya marahnya ya, keren ya, dikasih tahu gitu ayah marah gitu ya. Marahnya juga tidak harus selalu melotot atau menendang atau memukul ya, tapi marah dengan sedikit senyum itu juga bisa. Paling tidak bahwa anak merasa bahwa dia harus terkontrol juga, bahwa istilahnya marah yang cerdas lah, emosi, marah yang tidak melukai hati, yang tidak merusak persahabatan antara orang tua dengan anak, begitu. Jadi kepada cucu boleh sayang, ayah marah. Jadi tetap sayang, ayah marah, begitu, dengan menatap sedikit tajam, tapi juga sambil memeluk dan sebagainya. Dia sudah merasa bahwa itu tidak bisa dibenarkan perilaku itu. Ayah itu nggak pernah kasih banyak ujangan, nggak pernah banyak nasihat, tapi kasih contoh. Nah itu jauh lebih mengenake untuk kami yang putri-putrinya udah dewasa gitu. Jadi gimana sih kita melihat sosok ayah tuh bukan dari instruksinya, bukan dari nasihat-nasihatnya, tapi dari contohnya. Dan ternyata memang jauh lebih efektif kalau menghadapi anak-anak dari contoh kita sendiri gitu. Nggak bisa diam, lompat sana, lompat sini, naik ke atas genteng, naik pohon, jatuh, kepala di bawah bocor, dijahit. Nah akhirnya makanya pakai poni terus untuk menutupi jahitannya. Oh, ini bukan asal mula terjun. Ternyata asal mula kayak rambut ini. Ternyata menutupi jahitan karena jatuh. Nah sayangnya saya nggak dibilang nakal-nakal, enggak. Tapi oleh ibu saya, ayah saya justru dibuang energi yang berlebihan tadi. Jadi akhirnya saya juga mulai dari kecil ya senang olahraga, senang lari-lari, lompat sana, naik ke aktif ya. Iya. Kemudian juga menari juga, kemudian belajar pencak silat, kemudian juga main sepak bola, main olahraga badminton dan pingpong. Sampai umur 11 tahun saya sudah juara di kota saya, kota kelahiran saya di kota Klaten sana, juara umum waktu itu. Jadi akhirnya tadi ya senang nari, pagelaran wayang, tapi juga ikut teater, baca puisi dan sebagainya. Jadi kenakalan yang dibilang orang nakal tadi oleh orang tua saya diarahkan dengan cara yang positif dan tetap ada apresiasi gitu. Apapun itu yang dicapai ya. Betul, betul. Bahkan saya ingat sekali waktu kecil matematika saya paling tinggi dapat 4. Tapi ya karena bimbingan yang tepat akhirnya senang matematika. Oh justru belajar matematika, iya belajar matematika bukan sekedar 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Tapi ya saya nggak bisa diam kan. Coba Seto, 2 tambah 2 berapa? Saya bilang 5 bu. Nggak dibilang blow on banget sih, enggak. Coba sekarang kamu lompat 2 kali. Saya lompat 1, lompat 2. Saya lompatnya memang dengan segaya yang konyol. Saya yuk 1, 2 kali. Sekarang 2 lagi, 1, 2. Jadi lompatnya berapa kali? 4 bu. 2 tambah 2 berapa? 4. Pinter. Oke, jadi logika berpikirnya kemudian diasah ya. Jadi dihargai energinya atau potensinya dikaitkan dengan pembelajaran begitu. Jadi di orang tua saya nggak ada bilang anak nakal, enggak. Yang ada adalah aktif dan ya kreatif. Waktu itu bahasa itu memang aktif dan pintar dibilang. Jadi kekuatan kata-kata